Akhir pekan ditutup menguat ke level 6.133. Untuk informasi selengkapnya kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Ya, untuk membahas prospek IHSG dan rekomendasi investasi pekan depan, kita telah bersama Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Selamat sore Mas Didit, terima kasih sudah bergabung di Closing Market. Ya Mas Didit, hari ini selamat sore. Kinerja IHSG hari ini bisa rebound, menguat 0,38% atau sekitar 6.133. Nah, ini apa sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini sehingga bisa rebound? Oke, sebenarnya untuk pergerakan IHSG sendiri secara garis besarnya masih cenderung untuk sideways ya, cenderung flat seperti itu. Dengan sentimen yang sebenarnya masih agak cukup sepi ya, seperti memang investor masih menunggu adanya kepastian dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di tanggal 21 dan rapat The Fed nanti di tanggal 23 dengan adanya isu akan tapering yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan. Untuk itu maka kita dapat melihat dari sisi bursa Amerika dan bursa regional Asia khususnya hari ini bergerak cenderung mix. Namun demikian dapat kita perhatikan untuk support terdekat di IHSG sendiri di 5982 dengan level resisten di area 6170. Apabila IHSG belum mampu untuk break di kedua area tersebut, maka kami memperkirakan pergerakan IHSG masih cenderung flat, paling tidak nanti untuk menguji ke areanya di 6.050 sampai ke 6.080-an, seperti itu Mas. Oke, satu hal yang menarik, data terkait dengan IPO tahun ini menjadi IPO tertinggi ya, atau cetak rekor di Bursa Efek Indonesia yang tembus ke angka 32 triliun rupiah. Nah, melihat sentimen ini bagaimana respon dari para investor? Oke, sebenarnya IPO di tahun ini cenderung cukup ramai dan diminati oleh para investor ya, dengan harapan kinerja perusahaan yang baik akan melambungkan harga emiten yang bersangkutan. Dapat kita lihat memang IPO di tahun ini cenderung besar setelah beberapa emiten dari sektor teknologi khususnya seperti Bukalapak juga ikut IPO di Bursa Indonesia sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang untuk antusiasme para investor untuk mengikuti IPO di Bursa Efek di tahun ini memang cenderung cukup tinggi, seperti itu. Apa yang menjadi penyebab emiten-emiten ini masuk atau melisting di bursa saham kita? Ya, tentunya kalau kita melihat untuk tujuan IPO untuk calon-calon emiten ini sebenarnya nanti untuk mencari tambahan dana gitu ya untuk ekspansi bisnis ataupun dari sisi kinerja perusahaannya sendiri. Namun demikian melihat dengan ramainya IPO, hal ini juga melihat perusahaan emiten-emiten yang listing itu jadi investor cenderung antusias seperti itu. Jadi untuk lebih dalam tanda kutip meramaikan Bursa Efek Indonesia sendiri gitu. Oke, baik, kita berbicara mengenai sektor-sektor yang menguat atau juga melemah di kinerja IHSG hari ini. Ada sektor telekomunikasi, ada saham Indosat yang amblas meskipun akan melakukan merger dengan Tri. Ini menurut Anda apa penyebabnya? Oke, sebenarnya ini kalau kami perkirakan secara teknikal memang untuk Indosat sendiri sudah berada di akhir-akhir uptrend-nya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan untuk Indosat sendiri ini cenderung terkoreksi pergerakannya. Demikian juga dengan adanya kabar dari merger dengan Indosat dengan Tri seperti itu ya. Ada kemungkinan para pelaku pasar ataupun investor melakukan profit taking dengan adanya sell on news seperti itu. Nah, untuk saham Unilever sendiri ini sudah cukup dalam, terkoreksi 51,56% sepanjang tahun ini. Apa sih menurut Anda faktor penyebabnya? Oke, sebenarnya kalau untuk Unilever sendiri secara teknikal memang untuk downtrend-nya belum selesai ya. Di mana kami perkirakan ini bisa bergerak di bawah level 4.000 sampai 3.900. Ada kemungkinan memang pergerakannya ini dapat mencapai ke area 3.800-an hingga ke 3.850 terlebih dahulu. Karena kalau kita melihat dari sisi teknikal, saham Unilever sendiri memang belum ada tanda-tanda untuk reversal seperti itu. Jadi untuk para pelaku pasar sebenarnya juga bisa mencermati untuk pergerakan Unilever ke depannya memang sudah cenderung oversold. Dari sisi indikator MACD-nya pun juga sudah cenderung dalam.
mungkin ada sedikit reversal ya di beberapa hari ke depan untuk dari saham Unilever sendiri seperti itu. Oke, terkait dengan rapat Bank Indonesia pekan depan, apa harapan atau ekspektasi dari para investor dari hasil rapat BI pekan depan? Oke, untuk dari hasil rapat Bank Indonesia sendiri dimungkinkan untuk suku bunga Bank Indonesia masih cenderung ditahan seperti itu ya, sambil melihat ke depannya untuk kebijakan The Fed untuk masalah tapering dan nanti di tahun depan adanya kenaikan suku bunga The Fed sendiri seperti itu, Mas. Rekomendasi dari MNC Sekuritas sendiri untuk saham-saham yang patut dicermati dan dikoleksi pekan depan? Oke, untuk saham-saham yang kami rekomendasikan dan kami cermati, itu ada beberapa saham seperti yang pertama ada Agro yang cenderung cukup menarik, bisa di buy on weakness di levelnya 2250 sampai ke levelnya di 2330. Kemudian untuk saham dari sektor telekomunikasi ada Friend, itu 120 sampai 125 cukup menarik untuk level-level buy on weakness. Kemudian ada BEX di 96 sampai harga 100 untuk buy on weakness, dan selanjutnya ada Pegas dan WSBP yang masing-masing bisa untuk trading buy terlebih dahulu seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Didit sudah memberikan analisanya di closing market. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, demikian tadi Herdi Tia Wicaksana, analis MNC Sekuritas.